Kerajaan Mataram kuno mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang menghasilkan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang. Nah, perpindahan ini terjadi karena adanya bencana alam letusan gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan Jawa Tengah. Letak Kerajaan Medang berada di sekitar muara Sungai Berantas dengan ibu kota Hutanmas. Nah, wilayah Kerajaan Medang meliputi wilayah Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Perkenalkan, nama saya Rasya Devanka. Saya akan melanjutkan pengertian dari Kerajaan Medang. Yang pertama, berdirinya Kerajaan Medang pada tahun 907 atas nama Daina Balitung. Dia adalah raja pertama Kerajaan Medang. Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Batasenawa, merupakan raja kerajaan Galuh yang ketiga pada tahun 709 sampai 706 Masehi. Batasenawa alias Sana atau digulingkan dari tahta Galuh orang Purbasora. Dia adalah saudara satu ibu Sana dalam tahun 716 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Medang adalah pada tahun 898 Masehi sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Magelang dan Jawa Tengah dan Malang. Keruntuhannya dicapai oleh perang dari Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balapudradewa oleh Raka Pikatan. Balapudradewa yang kemudian menjadi Raka Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Raka Pikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mandatu Siva, nomor absen 04. Saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Medang. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan adalah monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan setelah pindah ke Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Empu Sindok. Raja ini memerintah bersama sang istri Sriwardani Pukebis selama lebih dari 20 tahun. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Empu Sindok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang. Misalnya membangun bendungan hingga waduk. Kemudian Kerajaan Medang juga pernah dipimpin oleh Raja Darmawangsa Teguh yang merupakan cucu Empu Sindok. Raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Bahkan Raja Darmawangsa pernah menurunkan tentara guna merebut perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Sayang, pertempuran tersebut nihil dan justru mengundang serangan balik. Akibat serangan balik tersebut, Raja Darmawangsa terbunuh. Kejadian ini dikenal sebagai penyerangan Pralaya. Selepas dari itu, Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Airlangga. Airlangga merupakan keponakan dari Raja Darmawangsa. Ia merupakan anak dari Raja Bali Wudayana yang menikah dengan Mahendra Datta atau saudara dari Raja Darmawangsa. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizawati, absen 06, akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Medang. Terpilihnya Raja Airlangga karena seluruh keluarga Raja Darmawangsa telah terbunuh dalam perang penyerangan Pralaya, sehingga Airlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari Kerajaan Medang. Raja Airlangga berhasil memulihkan Kerajaan Medang dengan menaklukkan raja-raja di bawah Kerajaan Sriwijaya. Ia pun memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke Kahuripan. Masa kejayaan Kerajaan Medang sepanjang sejarahnya, Kerajaan Medang atau Mataram kuno diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa keluarga, yakni Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, lalu Wangsa Isyana di Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Medang terutama terjadi saat Wangsa Shailendra mulai berkuasa pada 760 Masehi. Wangsa Shailendra adalah sebutan untuk merujuk pada silsilah raja-raja dari keluarga Shailendra.
Wangsa Syailendra yang memeluk Buddha Mahayana menyerang Medang yang dikuasai Wangsa Sanjaya, penganut Hindu Shiva. Polemik ini membuat Medang terbagi dua. Wangsa Sanjaya berkuasa atas Medang bagian utara, sedangkan Wangsa Syailendra menguasai Medang bagian selatan. Nantinya, R. Swetmono dalam mengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1973, konflik akhirnya selesai berkat pernikahan Rakai Pikatan dari Wangsa Syailendra dengan Pramodawardhani dari Wangsa Sanjaya. Pasangan ini berbeda agama dan berasal dari dua dinasti besar di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrani Daneta, saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Handi. Raja Wijayawarman memegang tahta karena Airlangga memilih mundur dari tampuk pemerintahan dan memilih untuk menjadi seorang petapa. Nama petapa Airlangga adalah Resi Gentayu. Akhirnya, kerajaan Medang Kamulan dipecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri untuk menghindari terjadinya perang saudara. Dan juga, Kerajaan Medang diberikan putra-putra diselir Raja Airlangga sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Febrian. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam Prasasti Guncangan pada tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas, sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagai sejarawan menyebut Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016. Raja Kerajaan Medang adalah Dharmawangsa Teguh Empu Sindok. Kronik dari dinasti Shu mencatatlah beberapa kali Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya. Sejak dia naik tahta tahun 991, permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas saat itu. Keruntuhan Kerajaan Medang Amula terjadi di bawah pemerintahan putra kedua Airlangga, yaitu Raja Wijayawarman yang merupakan putra dari seorang Muslim. Hal ini disebabkan karena putri pertama Airlangga lebih memilih untuk menjadi seorang petapa. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Pajajaran: Sri Baduga Maharaja dari tahun 1482 sampai 1521, Surawesesa dari tahun 1521 sampai 1535, Ratu Dewata dari tahun 1535 sampai 1543, Ratu Sakti dari 1543 sampai 1551, Ratu Nilakreda dari 1551 sampai 1567. Raga Mulia dikenal juga dengan sebagai Prabu Surya Kencana dari tahun 1567 sampai 1579. Peninggalan Kerajaan Medang. Terdapat beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Medang, diantaranya adalah 1. Prasasti Empu Sindok. Lokasi penemuan prasasti ini adalah Jombang, Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang pemerintahan Empu Sindok bersama dengan Sri Wardani PUKBI. Yang kedua, prasasti Kalkuta. Prasasti ini yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga, berisi tentang silsilah raja-raja keturunan Empu Sindok. Yang ketiga, prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini berisi tentang awal dari Kerajaan Medang.